Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersatu. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada bersama untuk kita menyembah Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan, mau menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah di sini.
Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang memuji menyembah Engkau, beribadah ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau terus memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah satu-satunya yang kami tinggikan, yang kami sembah. Kau berkati ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Allah turun atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita masih terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau naikkan pujian ini bersuka bagi Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang kami jadikan Engkau. Hari yang telah
siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh bahagia kita bisa boleh bersama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami memuji kebesaran, kebaikan, kemuliaan-Mu bagi kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Kau sudah menyertai kami. Bahkan di hari ini kami berterima kasih kalau Tuhan izinkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini kami percaya kami boleh memperoleh kekuatan, kami boleh memperoleh peneguhan, kami memperoleh sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa, Tuhan kiranya kuduskan bibir lidah hamba, sehingga apa yang keluar daripadanya itu semua kehendak Tuhan dan berasal daripada Tuhan. Sehingga baik hamba yang menyampaikan maupun umat-umat-Mu yang mendengarkan, semuanya kami sekalian diberkati, kami diubahkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Allah di minggu pertama di bulan Agustus ini, yang tentunya kita sudah melangkah, kita sudah loncat ke dalam sebuah tema yang baru.
Kalau bulan lalu tema kita tentang apa? Tentang ketakutan. Ya, nah di bulan ini kita sudah bergeser. Kita tidak membicarakan lagi tentang ketakutan. Dan saya berdoa kita semua sudah diubahkan. Kita lebih percaya, kita lebih berani untuk menghadapi setiap keadaan kemungkinan yang ada di depan maupun yang saat ini kita hadapi, Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Baik. Nah, di bulan Agustus ini kita akan masuk ke dalam sebuah tema yang baru, yaitu berbicara tentang kemustahilan, Saudara. Apa? Kemustahilan. Nah, pada saat ini kita semua masih menghadapi situasi pandemi COVID. Ya. COVID ini terjadi tidak dalam hitungan hari, minggu, bulan. Kita sudah melewatinya setahun lebih, setahun setengah, Saudara ya. Pandemi COVID yang begitu berkepanjangan. Dan hingga saat ini, Saudara, saya melihat sudah mulai banyak yang mengalami yang namanya pergeseran iman. Karena kesusahan yang mereka hadapi begitu lama, mereka belum keluar dari yang namanya sebuah keadaan yang tidak mengenakan ini. Iman mereka sudah mulai tergeser. Mereka ada yang sudah menjadi apatis, ya, mereka sudah setengah tidak percaya, gitu ya, oleh apa yang dikatakan firman Tuhan, oleh yang namanya penyertaan Tuhan, mereka apatis. Bahkan, ya, iman mereka itu menjadi dingin, Saudara. Mereka tidak murtad, tetapi dingin. Jadi hanya ya begitu saja, gitu. Berjalan di dalam sebuah kekristenan begitu saja, ya, dingin imannya. Nah, pada bulan ini atas seizin Tuhan, Saudara, saya rindu, saya diingatkan kembali untuk kita semua tentang yang namanya kemustahilan. Karena Saudara, jika kita membaca di dalam firman Tuhan yang di dalam Alkitab yang merupakan dasar daripada pengajaran iman kita, di sana banyak diceritakan dan disaksikan tentang sebuah kemustahilan, Saudara ya. Bagaimana sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak mungkin itu, yang di luar batas pikiran manusia, yang di luar daripada logika manusia, di Alkitab dicatat dan disaksikan bahwa itu bisa terjadi, Saudara. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, siapa yang melakukan itu? Tentu saja Tuhan Allah, Bapak Saudara ya. Tentu saja Tuhan Allah yang melakukan itu. Dan Allah tidak bekerja sendiri. Memang kuasa dari Allah, tetapi juga harus ada peran kita, harus ada bagian kita untuk dapat melaksanakan, ya, untuk dapat mendobrak yang namanya kemustahilan itu. Oleh sebab itu di minggu ini, ya, di bulan ini kita akan berbicara tentang yang namanya kemustahilan. Nah, hari ini saya rindu untuk membawakan tema tentang menang atas kemustahilan. Ya, tema setahun kita kan apa? Yesus memberiku kemenangan, ya. Nah, di bulan Agustus ini kita mau kalahkan yang namanya kemustahilan ini, Saudara. Oleh sebab itu di awal minggu sebagai pembuka daripada tema kita, saya bawakan tentang menang atas kemustahilan. Nah, satu kalimat kata mustahil, kalau kita lihat artinya, itu artinya tidak mungkin. Ya, sering kita dengar, bahkan sering ada di dalam kepikiran kita, seperti sebuah kalimat yang menakutkan. Betul atau betul, Saudara? Mustahil itu bisa terjadi. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Menakutkan, Saudara. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Sepertinya sesuatu yang sudah mentok. Mustahil. Tidak mungkinlah terjadi. Begitu ya. Nah, kalau di dalam tema minggu ini baru kita mendengar kata mustahil itu, rasanya sudah takut, Saudara. Apalagi kita bisa menang atas kemustahilan ini. Waduh, berat, Saudara ya. Berat. Ya. Tetapi jangan khawatir, Saudara. Ya, ada kabar baiknya. Ya, ada kabar baiknya. Saya mau kita dikuatkan oleh kebenaran firman ini, bahwa kita
harus menang atas kemustahilan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita dan saudara, kepada saudara dan saya, bahwa sesungguhnya kita bisa menang atas kemustahilan itu. Kita bisa menang atas kemustahilan, saudara. Ya, amin. Waduh, saya melihat kayaknya aminnya kurang mantap nih. Amin, saudara ya. Nah, kita bisa menang atas kemustahilan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menang atas kemustahilan itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini saya nggak banyak-banyak yang memberikan poin untuk kita bisa menang di dalam kemustahilan. Ya, pagi hari ini saya akan bawakan hanya 2 saja untuk kita bisa menang atas kemustahilan. Nah, poin yang pertama yang menjadi catatan kita bisa menang atas kemustahilan kita, yaitu melalui kepercayaan diri, saudara. Apa? Kita bisa menang atas kemustahilan melalui kepercayaan diri. Loh, Pak Pendeta, kepercayaan diri yang bagaimana, Pak Pendeta? Sabar, saya akan jabarkan, saudara ya. Nah, saudara, manusia ya, bahkan kita semua gitu ya, sering dikalahkan oleh rasa tidak percaya diri. Betul? Ya. Bukan hanya kita menghadapi yang namanya kemustahilan. Bahkan di dalam kehidupan kita hari-hari, kalau kita tidak punya rasa percaya diri, wah, kelihatannya 50% kita kalah, saudara. Bahkan bisa 70%, 80% kita sudah kalah. Nah, yang pertama kita harus punya kepercayaan diri dulu, saudara. Kemustahilan itu bisa kita kalahkan. Kemustahilan yang saya maksudkan di sini itu tidak hanya berbicara mengenai yang namanya mujizat. Kemustahilan yang saya maksudkan di sini adalah dalam skup yang lebih luas. Bukan hanya bicara mujizat saja. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang hebat, yang besar, yang tidak mungkin terjadi. Mungkin saat ini secara instan tidak bisa terjadi. Mungkin itu bisa terjadi 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi. Ya, itu sesungguhnya bisa terjadi, saudara. Itu yang namanya kemustahilan. Kita tidak bisa menyangka ya pada saat ini, kalau zaman pada saat waktu itu, kita tidak mungkin bisa menyangka gitu. Kok kita bisa pindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Kita bisa terbang yang namanya melalui pesawat. Mungkin pada zaman dulu gitu ya, pada waktu itu belum ada di pikiran manusia bisa pergi ke bulan, bisa bertamasya ke atmosfer bumi. Nah, saat ini sedang dikembangkan itu. Manusia sesungguhnya bisa mengalahkan yang namanya kemustahilan, asalkan punya rasa melalui kepercayaan diri. Dia harus tingkatkan kepercayaan diri dia agar bisa melewati, agar bisa memenangkan yang namanya kemustahilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai dalam konteks orang percaya, ya, dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya, kita seharusnya punya kepercayaan diri yang double, saudara. Ya, yang kuat, yang hebat. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Karena kita mempunyai Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Dan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, Allah sendiri yang berkata, saudara. Ya, di dalam Kejadian 18 ayat 13 sampai 14, ya. Pada saat itu Allah berkata kepada Abraham. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Kata Tuhan apa? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Allah berfirman kepada Abraham dan juga kepada kita semua bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan apapun. Tuhan bisa mengadakan apapun. Tuhan bisa membuka apapun. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ini yang pertama yang seharusnya membuat orang percaya itu memiliki kepercayaan diri. Kita punya Allah yang bisa mendobrak, yang bisa melakukan yang namanya yang kemustahilan itu, saudara. Bahkan
Yesus juga mengingatkan kepada kita, selain Allah yang memiliki kuasa ya untuk melakukan sesuatu yang mustahil, Yesus ingatkan kepada kita dalam Markus, dia katakan juga, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sesungguhnya, saudaraku, ya, kita harus menyadari bahwa Allah yang bisa melakukan apapun, ya bisa tidak ada yang mustahil di hadapan Dia, dan juga bagian kita juga bisa melakukan, bisa memenangkan sesuatu yang mustahil itu. Di dalam kedua hal ini, seharusnya itu bisa membangkitkan rasa percaya diri kita. Ya, kita bisa memenangkan, ya kita bisa mengalahkan kemustahilan itu oleh kuasa daripada Tuhan dan juga oleh kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan juga kepada saya. Ini penting, saudara. Kita harus memiliki rasa percaya diri. Kalau kita sudah memiliki kuasa, Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk melakukan sesuatu yang besar, ya. Tetapi kita tidak punya rasa percaya diri, sepertinya kuasa itu tidak akan bisa berguna secara maksimal, saudara. Karena kita tidak punya percaya diri. Kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak percaya juga kepada diri kita. Kuasa itu tidak berguna, saudara. Ya. Nah, saya memahami kadang manusia ketika dia dihadapi yang namanya suatu keadaan yang sulit, ya, suatu keadaan yang rasanya mustahil bisa dia lewati, kepercayaan diri orang itu bisa saja down, saudara, bahkan tidak ada. Saya memahami itu. Musa di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat pernah mengalami itu juga, saudara. Ya, dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini menceritakan bahwa Musa juga pernah mengalami yang namanya tidak percaya diri. Padahal pada saat itu sudah jelas sekali Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Alkitab pun mencatat bahwa Tuhan Allah itu memberikan kuasa kepada Musa. Pertama memang Musa berbantahan kepada Allah. Ya, aku ini orang yang tidak pandai bicara. Dari dulu sampai dengan saat ini aku tidak pandai bicara. Musa berkata begitu kepada Tuhan. Tuhan meyakinkan Musa bahwa ada Harun yang akan membantu engkau. Ya, di dalam ayat 1 sampai 4 ini Musa juga tidak percaya diri atas tugas yang diberikan Allah kepada dia. Apakah aku bisa, Tuhan? Apakah Firaun mendengarkan perkataanku, Tuhan? Itu bahasa sederhananya. Siapa aku ini, Tuhan? Bagaimana dia bisa percaya kepadaku, Tuhan, bahwa aku ini adalah utusanmu? Bahasa sederhananya seperti itu. Tuhan katakan, apakah yang ada padamu? Tongkat, Tuhan. Ya, tongkat. Lalu Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, lalu jadi ular. Ketika ditangkapnya ular itu, berubah lagi menjadi tongkat. Tuhan demonstrasikan penyertaannya. Tuhan demonstrasikan kuasanya kepada Musa. Ya, bahwa dan akhirnya Musa pergi untuk berbicara kepada Firaun dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Nah, pada saat ini mungkin sebagian besar kita mengalami yang namanya rasa ketidakpercayaan diri.
menghadapi yang namanya kemustahilan. Apalagi pada saat ini begitu banyaknya, begitu susahnya keadaan di sekeliling kita. Mungkin saudara pada saat ini sedang mengalami kesusahan akibat PHK. Mungkin saudara pada saat ini mengalami kesusahan karena usaha Anda yang terancam bangkrut oleh karena pandemi ini. Mungkin Anda pada saat ini pun mengalami yang namanya kebimbangan, ketidakpercayaan diri, bahwa sudah bertahun-tahun saya berdoa, Allah belum menjawab doa saya. Jangankan dijawab, tanda-tandanya saja belum kelihatan. Nah, saya katakan untuk kita, Pak, saudara, ya, kita tetap memiliki rasa percaya diri bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Ya, kita jangan kalah sama iblis yang selalu, saudara, yang mengatakan tidak mungkin, yang selalu mengatakan mustahil, yang selalu mengatakan tidak mungkin, ngaca, gitu ya, ngaca, kamu tidak mungkin bisa melakukan itu, mustahil kamu bisa melakukan itu. Patahkan itu, saudara, di dalam nama Yesus, bahwa engkau bisa menang atas kemustahilan. Karena Allah, ya, Allah yang ada di dalam Yesus itu tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Allah juga sudah memberikan kepada kita kuasa, memberikan kita iman, saudara, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang perkara yang besar, untuk kita bisa mengalahkan yang namanya kemustahilan itu. Amin, saudara. Patahkan segala iblis yang senantiasa yang mengatakan tidak mungkin, mustahil dalam kehidupan kita. Patahkan itu, saudara. Kita mampu memenangkan yang namanya kemustahilan. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, yang kedua, untuk kita bisa memenangkan kemustahilan, ya. Nah, di dalam kisah Alkitab itu banyak diceritakan dan disaksikan mengenai yang namanya kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang di luar daripada akal manusia, logika manusia, akhirnya bisa terjadi, saudara. Ya, di awal tadi saya sempat singgung, Alkitab itu banyak mencatat tentang itu. Nah, di hari ini, di dalam poin yang kedua, saya hanya berikan 2 kisah di dalam Alkitab, yang dari 2 kisah itu kita akan mendapatkan benang merahnya, bahwa untuk kita dapat memenangkan yang namanya kemustahilan, ada benang merah dari 2 kisah itu. Saudara perhatikan cerita saya, ya. Nah, saya akan angkat 2 kisah di dalam Alkitab ini. Yang pertama saya akan angkat di dalam kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, kisah yang kedua saya akan angkat di dalam kisah Perjanjian Baru. Ya, saudara, kita buka di dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17 ayat yang ke 12, saudara, ya. Ini kisah tentang Elia. Ya, kita buka di dalam 1 Raja-Raja 17. Raja 17, ya. Nah, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Nah, kisah yang pertama ini nanti saudara bisa baca di rumah, ya, di rumah saudara, ya, baca kisah ini yang berbicara mengenai kisah janda di Sarfat. Pada saat itu ketika kekeringan melanda, ya, kekeringan melanda, Elia diarahkan Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit, ya, untuk bisa bertahan di sana, begitu ya, menghadapi kekeringan di daerah itu. Nah, ketika Elia ada di Sungai Kerit, dan Sungai Kerit itu pada saat itu menjadi kering sebab hujan sudah lama tidak turun di daerah itu, ya, maka firman Tuhan datang kepada Elia untuk pergi ke Sarfat, wilayah Sidon, dan dia diam di sana.
Allah memerintahkan Elia untuk diam di Sarfat, ya, khususnya wilayah Sidon, untuk berdiam di sana, untuk bertahan dalam sebuah keadaan kekeringan pada saat itu. Nah, ketika dia masuk ke Sarfat, dia mendapati seorang janda. Janda ini bukan janda kaya, saudara ya, bukan janda kaya. Janda ini janda susah. Keadaannya susah dan sangat memprihatinkan. Ketika Elia memanggil janda itu, ya, dia meminta minum dan meminta makan kepada janda itu. Saya tahu janda itu susah dari mana. Ini saya bacakan, saudara ya. Ketika Elia meminta air dan roti baginya, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahkannya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ya. Jadi kondisinya ini sangat memprihatinkan. Dia hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketika dia memasak ini, ya, dia akan hidup hanya pada hari itu. Hari selanjutnya dia tidak tahu. Malah dia pikir mungkin dia akan mati gitu. Karena tidak ada makanan lagi, saudara. Nah, di dalam keadaan yang sulit itu, Elia minta makan sama janda ini. Ya. Elia menjanjikan kepada janda ini bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Coba, yang janda temui ini bukannya, ya, Akiditio yang kemarin nyumbang 2 triliun, gitu ya. Jadi yang janda Sarfat ini temui, ya, ini adalah Elia, abdi Allah, saudara. Pada waktu dia minta roti, untuk dibuatkan roti, gitu ya, dia tidak bisa memberikan apa-apa kepada si janda ini. Dia hanya sebuah perkataan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Hanya perkataan yang Elia berikan kepada janda Sarfat. Di dalam keadaan yang sulit itu, apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini? Ya. Janda Sarfat ini lalu apa? Membuatkannya untuk Elia, begitu ya? Dia buat untuk Elia, lalu dia katakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup," gitu ya. Oh, kayak sebab lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Di tengah kekurangan seorang janda Sarfat ini, ketika seorang abdi Allah yang bernama Elia meminta roti kepadanya, dia berikan itu kepada Nabi. Dan apa yang terjadi? Ketika dia berikan roti yang hanya segenggam itu kepada abdi Allah ini, firman Tuhan mencatat apa? Ya, dia maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Janda Sarfat ini terpelihara. Ya, janda Sarfat ini tidak kekurangan. Dia mendapatkan makan untuk beberapa waktu lamanya. Dari sebuah modal apa? Segenggam minyak, ya, segenggam tepung dan juga minyak dalam buli-buli. Nah, itu yang pertama, kisah janda di Sarfat. Dia lakukan apa yang abdi Allah ini minta, apa yang abdi Allah ini katakan, dia lakukan. Janda di Sarfat ini. Nah, kisah yang kedua, sebelum kita menarik benang merahnya, kisah yang kedua, saudara bisa perhatikan di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kisah di atas terjadi pada waktu Yesus dan murid-muridnya serta ibunya menghadiri sebuah undangan pesta perkawinan di Kana. Di tengah-tengah jalannya pesta berlangsung, mereka kehabisan yang namanya anggur. Mempelai kehabisan anggur. Dan sebuah aib di dalam sebuah pernikahan, sebuah perkawinan. Pada saat itu ketika seorang mempelai ini kehabisan minuman yang namanya anggur ini. Aib buat mereka, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka kehabisan anggur, saudara, ya kita lihat di dalam ayat yang sebentar. Ketika mereka kehabisan anggur, mereka datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-7, ya. Nah, kunci daripada kemenangan menang di atas kemustahilan itu ada di dalam ayat yang ke-5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Apa yang dikatakan kepadamu? Siapa yang mengatakan? Tentu saja Yesus. Perbuatlah itu apa yang dikatakan kepadamu. Nah, apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan? Di dalam ayat yang ke-7, ya, Yesus berkata kepada pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ya, saya percaya mempelai itu bingung, saudara. Ya, nah, jadi kisah ini, ya, kita bisa melihat sebuah kemustahilan. Ketika anggur habis, digantikan dengan air putih yang dimasukkan ke dalam tempayan. Ya. Ketika air habis digantikan, ketika anggur habis digantikan dengan air yang dimasukkan ke dalam tempayan. Tapi kuncinya apa? Di dalam ayat ke-5, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Buatlah itu. Apa benang merah dari poin yang kedua yang bisa kita dapatkan dari dua kisah ini, saudara? Kita bisa memenangkan kemustahilan melalui apa? Melalui yang namanya ketaatan. Ya, melalui ketaatan. Janda Sarfat begitu taatnya kepada abdi Allah di tengah-tengah kemustahilan yang ada di hadapan dia, di tengah-tengah kemustahilan yang dia harus hadapi. Dia harus memberi makan Elia, sedangkan dia sendiri sangat berkekurangan. Bahkan dikatakan besok aku akan mati karena sudah tidak ada bahan-bahan makanan lagi. Apa yang dia lakukan? Dia berikan makanan itu kepada Elia di tengah kemustahilan. Pelayan-pelayan, ketika anggur habis, Yesus katakan, "Isilah dengan air tempayan-tempayan itu." Kalau kita menjadi pelayan pada saat itu, kita menghadapi yang namanya kemustahilan. Mustahil, tidak mungkin. Tetapi apa yang dilakukan oleh pelayan itu? Pelayan itu tetap mengisi air di dalam tempayan. Dan melalui ketaatan daripada pelayan itu, apa yang terjadi? Menang atas kemustahilan. Nah, saudara, dari dua kisah yang saya sudah
ceritakan di dalam perjanjian lama mengenai janda Sarfat, dan di dalam perjanjian baru mengenai mengenai mujizat di Kana. Benang merahnya adalah ketaatan. Ya. Sebagai hamba Tuhan, saya sering diuji melalui yang namanya ketaatan ini. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah yang namanya ketidakmungkinan, tidak mungkin. Ya, saya sedikit bersaksi beberapa tahun yang lalu kami sudah cukup lama kami punya hutang KPR di sebuah bank. Ya, kita ambil rumah, ya, karena banyak masalah pada saat itu, banyak kebutuhan, kita tidak bisa membayar. Dan sampai akhirnya macet, ya, tidak bisa bayar. Jadi mau tidak mau, ya, kita diberi waktu oleh bank untuk melunasi rumah itu. Dan sampai suatu titik, karena sudah terlalu lama, rumah itu akan ditarik oleh bank. Bank kasih deadline kepada kita. Kalau sudah Bapak tidak bisa melunasi atau tidak ada jalan keluar daripada penyelesaian hutang KPR ini, rumah kami tarik dan Bapak tidak dapat apa-apa. Jalan keluar yang kami harapkan, yang kami doakan, gitu ya, rumah ini kita jual. Dan melalui penjualan rumah ini kita bisa bayar hutang bank dan sisanya masih ada untuk kita boleh berencana untuk beli rumah lagi lah, dan juga melunasi hutang-hutang yang lain juga. Itu harapan kita, doa kita. Nah, kenyataannya Bapak Ibu, rumah yang kita harapkan ini bisa laku terjual dengan harga yang bagus, tidak ada yang beli. Banyak orang datang silih berganti melihat rumah, begitu ya, janjian, gitu ya, yang ujung-ujungnya tidak jadi. Sudah tawar sana sini, sudah masukkan ke agent properti, ada 12 atau 13 agent properti gitu ya. Tidak ada yang jadi. Ya. Hanya tawar-tawar saja. Sampai di sebuah deadline, rumah kami ini akan ditarik oleh bank. Rumah kami akan ditarik dan kami tidak punya apa-apa. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa maksudnya. Kalau rumah ditarik sudah nol. Ya, padahal kita harapkan rumah itu bisa terjual dan rumah itu bisa kita bayar utang di bank, sisanya bisa untuk kebutuhan kita dan membayar utang yang lain. Deadline sudah bank kasih kepada kita. Nah, kami sudah tidak tahu harus berbuat apa. Secara manusia kita sudah lakukan itu semua dengan pikiran kita, logika kita. Tetapi Roh Kudus ingatkan kepada saya untuk hanya memuji dan menyembah. Roh Kudus ingatkan itu. Pertama, ketika diingatkan oleh Roh Kudus tentang itu, saya sedikit ngeyel gitu ya. Ini kok jalan keluarnya seperti ini? Padahal saya minta Tuhan kasih pembeli yang baik, Tuhan kasih penawaran yang baik untuk bisa rumah ini laku terjual. Akhirnya saya ambil keputusan, saya ajak istri untuk setiap Jumat pada waktu itu jam 12 malam kita datang ke gereja, kita memuji, kita melakukan penyembahan. Ya, minggu pertama kita lakukan itu, minggu kedua kita lakukan itu, minggu ketiga kita lakukan itu, bahkan ada berapa bulan, berapa kali lah gitu ya kita lakukan itu. Sampai di satu titik deadline belum ada jalan keluar, saudara. Dan kami sudah pasrah. Ya, kita sudah pasrah. Kalau memang Tuhan sudah mau ambil rumah ini oleh bank dan kita tidak mendapatkan apa-apa, ya sudah, tidak apa-apa. Saudara, pada akhirnya di hari pas deadline rumah kami akan diambil oleh bank, telepon saya berdering. Dan di balik suara daripada telepon itu, dia katakan, saya ingin membeli rumah Bapak. Tanpa survei. Ya, biasanya kalau orang mau beli rumah, dia mau survei dulu, lihat rumahnya bagaimana. Sang pembeli ini tidak survei rumah saya. Saya sering lewat di depan rumah Bapak, sudahlah. Tidak pakai tawar, ada tawar sedikit lah. Dia hanya nawar sedikit.
Pembayarannya cash, nggak pakai KPR segala macam. Besok kita transaksi Pak. Di saat deadline itu, saya sampai tidak bisa berkata apa-apa, saudara. Ya, yang saya pikir mustahil di hari pada saat deadline itu rumah saya akan diambil. Ternyata ada orang yang menelpon tanpa survei, tanpa banyak nawar, bayarnya cash. Luar biasa, saudara. Dan yang aneh buat saya, ketika transaksi dan dia sudah bayar cash ke saya gitu ya, kalau nggak salah sehari atau 2 hari setelah itu, atau seminggu lagi setelah itu, saya lupa ya. Ketika sudah transaksi, kuncinya dia tidak minta, udah Bapak pegang dulu. Dan 3 bulan kemudian itu kunci baru diminta sama orang yang mau beli. Saya percaya Tuhan kirim orang ini untuk tolong saya, saudara. Saya percaya orang ini menjadi jawaban dari ketaatan saya. Untuk saya hanya ikuti petunjuk dari Roh Kudus, hanya memuji dan hanya menyembah, saudara. Ya, nah saat ini mari kita belajar untuk taat di tengah kemustahilan yang kita hadapi pada saat ini. Jika engkau diingatkan oleh Roh Kudus untuk berdoa, lakukan itu, saudara. Berdoa saja. Jika engkau diingatkan oleh Roh Kudus untuk memaafkan, maafkan saja, saudara. Taat. Jika engkau diingatkan oleh Roh Kudus untuk memberi di tengah kesusahanmu, engkau memberi saja. Belajar untuk taat, saudara. Bahkan kalau Roh Kudus ingatkan kepadamu untuk memuji saja, menyembah saja, lakukan itu, saudara. Karena saya percaya ketika kita mau belajar taat, ketaatan itu seperti sebuah kunci untuk membuka pintu kemustahilan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Ya. Nah, pada saat ini 2 poin yang kita harus menjadi pegangan kita untuk kita bisa menang atas kemustahilan. Ya, yang pertama apa, saudara? Apa? Yang pertama, kita harus kita bisa menang di dalam sebuah kemustahilan melalui kepercayaan diri bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sehingga kita harusnya memiliki rasa percaya diri untuk menghadapi yang namanya kemustahilan itu, sehingga iman kita bertumbuh, ya, iman kita menjadi kuat, dan kita bisa menangkan kemustahilan. Yang kedua, untuk kita bisa memenangkan kemustahilan, yaitu melalui ketaatan. Jika Roh Kudus ingatkan kepadamu untuk memberi, untuk berdoa, untuk memuji, untuk memaafkan, saudara, lakukan itu. Ketaatan membuka pintu sebagai kunci untuk membuka pintu daripada kemustahilan. Nah, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini bisa mengubah kita, membuat kita lebih kuat untuk maju dan menghadapi setiap kemustahilan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami bahwa kami mampu untuk memenangkan, untuk melewati setiap kemustahilan hidup. Bapa, Hamba berdoa, biarlah benih yang sudah kami dengar di hari ini boleh menjadi kekuatan kami, merubah cara pandang kami, untuk iman kami menjadi kuat, untuk iman kami menjadi percaya kepadamu, bahwa kami bisa melewati segala kemustahilan di dalam kehidupan ini. Berkati Tuhan setiap umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, biar iman mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh bersukacita menghadapi segala pergumulan hidup, segala kesusahan hidup pada saat ini, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan Hamba kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Sambil kita mempersiapkan roti dan anggur untuk kita boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari Bapak Ibu Saudara kita juga siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia berdosa, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil mempersiapkan anggur dan roti, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan untuk melayakkan kita. Kita mohon ampun atas setiap dosa-dosa kita. Tidak lupa juga kita mengampuni apabila ada orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita, melukai perasaan kita. Mari kita sama-sama melepaskan pengampunan bagi mereka. Kita berdoa. Mohon Tuhan mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita bersyukur untuk kesempatan boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini, yang boleh mengingatkan kita akan betapa besar pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami berharga di mata-Mu, kalau kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sangat mengasihi kami. Kau rela mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, menebus kesalahan-kesalahan kami, melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu, hingga kami boleh memanggil Kau Bapa. Roti di tangan kanan kami ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Dengan iman kami mau makan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang dari darah Yesus. Dan kita imani darah yang berkuasa, yang sanggup untuk menyucikan kita, melayakkan kita. Darah yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa, sanggup untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, memulihkan kita. Dengan iman kita meminum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus
Kami diingatkan kembali bahwa kami berharga di mata Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar juga pada hari ini, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa, yang memampukan kami untuk memberikan kami kemenangan untuk mengalahkan kemustahilan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan dari jemaat-Mu, apapun problem yang sedang dihadapi jemaat-Mu, keadaan yang sedang kami alami saat ini di tengah-tengah situasi pandemi. Mungkin banyak kemustahilan yang kami rasakan, yang kami pikirkan, bahwa tidak mungkin dapat pulih kembali dan lain sebagainya. Ampuni kami atas keraguan-keraguan kami, ampuni kami atas ketidakpercayaan kami. Namun kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sedang dalam pergumulan, yang mungkin sedang dalam keadaan berbeban berat, ataupun yang sedang dalam keadaan sakit. Saat ini dengan iman kami sehati memohon belas kasihan Tuhan, menolong jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan juga menolong mereka, memampukan mereka kembali untuk dapat pulih kembali seperti sedia kala. Dan Tuhan menolong untuk setiap jemaat-Mu yang sedang dalam beban berat. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan pada mereka. Dan biarlah mereka boleh melihat kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kemustahilan yang mungkin mereka sedang hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami. Pelayanan di gereja GKR Yosua Lipo Karawaci ini hamba serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena anugerah daripada Tuhan saja. Pelayanan di gereja ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon tetap Tuhan menolong, menyertai dan memimpin kami. Sehingga pelayanan kami ini boleh berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan tolong berkati untuk semua yang sudah melayani pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Mulai dari Bapak Pendeta Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Untuk yang bertugas melayani dalam puji-pujian, worship leader, singers, pemusik, maupun yang juga menyiapkan ibadah online pada hari Minggu ini, Tuhan memberkati semuanya. Biarlah pelayanan mereka boleh berkenan pada Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan terus memakai mereka untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga untuk semua yang terlibat dalam melayani di gereja ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Para hamba-hamba Tuhan, majelis penatalayan, semua yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Melalui pelayanan kami juga, biarlah boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Secara khusus melalui ibadah online yang sedang kami laksanakan pada saat ini di tengah-tengah pandemi, kiranya Tuhan terus memberkati, menolong agar kami boleh tetap menjadi berkat di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Mulai dari pemerintah pusat maupun sampai pemerintah daerah, kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini keluar dari tengah-tengah pergumulan di masa pandemi ini. Tuhan menolong setiap bangsa Indonesia, secara khusus pemerintah, mulai dari presiden, para menteri, semuanya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini, sehingga boleh keluar dari pergumulan di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa juga untuk para nakes Tuhan yang bertugas, tenaga kesehatan yang bertugas di pusat-pusat kesehatan, di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan, daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat untuk setiap masyarakat yang datang yang membutuhkan pertolongan di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk setiap jemaat dari GKR Yosua Lipo Karawaci hanya dalam tangan-Mu Bapa. Setiap jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Untuk yang sedang dalam masa pemulihan, Tuhan memberkati dan menolong jemaat-Mu Tuhan. Untuk Ibu Tati, Ibu Eka, Ibu Damaris, Bapak Yongki, Bapak Komaludin dalam pemulihan kesehatan mereka, Tuhan tolong turun campur tangan.
Berkati juga untuk jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini, untuk Popo tanggal 28 Juli yang lalu, untuk Ibu Eka tanggal 31 Juli. Kiranya Tuhan menolong kedua ibu kekasih ini, memberkati mereka Tuhan di masa tua mereka. Tuhan memberkati dalam kesehatan mereka, Tuhan memberkati dalam keluarga mereka, Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan mau jawab sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga untuk setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang masih menjalani ibadah secara online. Kiranya Tuhan juga menolong setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan terus berikan kekuatan, semangat yang daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama gereja di segala abad di seluruh muka bumi. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini sambil tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.